Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Antaranya ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kita masuk ke soal nomor 1 ya. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil, yaitu 3/8, 37%, 0,35, dan 0,7. Yang harus kita lakukan sebelum kita mengurutkan pecahan-pecahan ini adalah kita ubah dulu pecahan ini ke bentuk pecahan yang sama. Bisa kita ubah ke pecahan biasa, ke persen, ke desimal. Tetapi yang lebih mudah jika adik-adik ubah pecahan-pecahan ini ke dalam bentuk persen atau desimal. Kita kerjakan ya soal ini. 0,35 dan 0,7 adalah pecahan desimal. Jadi untuk lebih mudahnya kita ubah 3/8 dan 37% ke dalam bentuk desimal. Yang pertama adalah 3/8. Kita akan ubah dengan cara membagi 3 dibagi 8. 3 dibagi 8 tidak bisa, jadi di atas kita tulis 0, di samping angka 3 kita tambahkan angka 0, sehingga menjadi 30. 30 dibagi 8 hasilnya 3. Karena 3 dikali dengan 8 adalah 24. Lalu kita kurangkan ya, 30 dikurang 24. 30 dikurang 24 hasilnya 6. 6 dibagi 8 tidak bisa. Kita tambahi lagi angka 0 di samping angka 6 sehingga menjadi 60. 60 dibagi 8 hasilnya 7. 7 dikali 8 56. 60 kita kurangkan dengan 56, hasilnya 4. 4 dibagi 8 tidak bisa. Kita tambahkan lagi angka 0 di samping angka 4 sehingga menjadi 40. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 dikali 8 hasilnya 40. 40 dikurang dengan 40 hasilnya 0. Jadi 3/8 jika diubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,375. Sekarang yang 37% kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 37% sama dengan 37/100. 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 0,37. Di sini kita tulis 0,35 dan 0,7. Jadi keempat pecahan ini sudah kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,375, 0,37, 0,35, dan 0,7. Sekarang coba adik-adik perhatikan keempat pecahan ini. Coba tebak pecahan mana yang paling kecil? Jika adik-adik mengira bahwa 0,7 adalah pecahan yang terkecil, kita lihat ya apakah jawabanmu benar atau tidak. Sekarang yang kita lihat adalah satuannya yang di depan koma, yaitu 0, 0, 0, dan 0. Setelah satuannya kita bandingkan, sekarang yang kita bandingkan adalah 1/10-nya, yaitu 3, 3, 3,
dan 7. 3 dan 7 yang paling kecil adalah angka 3. Sedangkan 7 lebih besar dari angka 3. Sehingga 0,7 adalah bilangan terbesar. Adik-adik, ternyata 0,7 bukan yang terkecil ya, tetapi bilangan yang terbesar. Maka 0,7 akan kita tulis terakhir. Yang akan kita bandingkan sekarang adalah 0,375, 0,37, dan 0,35. Setelah 1/10-nya kita bandingkan, sekarang yang kita bandingkan adalah 1/100-nya, yaitu 7, 7, dan 5. 5 lebih kecil daripada angka 7, sehingga 0,35 adalah pecahan yang terkecil. 0,35 kita tulis di posisi pertama. Yang kita bandingkan sekarang adalah 0,375 dan 0,37. Setelah 1/10-nya kita bandingkan 1/100-nya. 5, sedangkan 1/100 dari bilangan 0,37 adalah angka 0. Kita bandingkan 5 dan 0. Yang terkecil adalah angka 0. Jadi 0,37 menempati posisi yang kedua. Yang kita tulis bukan 0,37 ya, tetapi 37% yang kita tulis. Nah, secara otomatis bilangan berikut yang terkecil adalah 0,375. Tetapi yang kita tulis adalah 3/8. Yang terakhir, bilangan yang terbesarnya adalah 0,7. Jadi, urutan pecahan dimulai dari yang terkecil adalah 0,35, 37%, 3/8, dan 0,7. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita disuruh untuk mengurutkan pecahan dimulai dari yang terbesar. Ada 1/2, 0,58, 3/5, dan 75%. 1/2 adalah pecahan campuran. 0,58 adalah desimal. 3/5 adalah pecahan biasa. Dan 75% adalah persen. Lengkap ya adik-adik jenis pecahannya. Keempat pecahan ini akan kita ubah ke dalam satu bentuk pecahan yang sama. Kira-kira kita ubah kemana ya lebih gampangnya? Akan lebih gampang jika kita ubah ke dalam persen saja. Karena pecahan campuran di sini yaitu 1/2 memiliki penyebut 2, sehingga lebih gampang jika diubah ke angka 100. Sedangkan pecahan biasa yaitu 3/5 memiliki penyebut angka 5, sehingga lebih mudah jika kita ubah menjadi 100, yaitu nanti tinggal dikalikan 20. Sedangkan pecahan desimal juga lebih mudah jika diubah ke persen. Maka untuk soal nomor 2 ini kita akan ubah ke dalam bentuk persen saja. 1/2 kita akan ubah ke persen. 1/2 terlebih dahulu kita ubah ke pecahan biasa dengan cara 1 dikali dengan 2 lalu ditambah dengan 1/2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Lalu kita tambahkan 2 ditambah 1 hasilnya 3/2. Sehingga jawabannya adalah 3/2. 3/2 akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Penyebutnya akan kita ubah menjadi 100. Jadi 2 kita kalikan dengan angka 50. Jika penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga dikali 50.
3 dikali 50, dan 2 dikali 50. 3 dikali 50 adalah 150 per 2 dikali 50 hasilnya 100. Jadi jawabannya 150 per 100. 150 per 100 hasilnya adalah 150%. Jadi 1/1 jika diubah ke dalam bentuk persen hasilnya 150%. Berikutnya 0,58. Kita akan ubah 0,58 menjadi persen. 0,58 sama dengan 58 per 100 karena dua angka di belakang koma ya. 58 per 100 sama dengan 58%. 58% kita tulis di sini. Selanjutnya 3 per 5. 3 per 5 akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100 dengan cara dikali 20. 5 dikali 20. Jika penyebutnya dikali 20, pembilangnya pun dikali 20. Maka 3 dikali 20 dan 5 dikali 20. 3 dikali 20 hasilnya 60 per 5 dikali 20 hasilnya 100. 60 per 100 sama dengan 60%. Kita tulis di sini 60%. Dan di sini kita tulis 75%. Kita sudah ubah semua ke dalam bentuk persen. Jadi yang kita urutkan sekarang adalah 150%, 58%, 60%, dan 75%. Kita urutkan mulai dari yang terbesar ya. Yang terbesar adalah 150%. Dan yang kedua 75%. Yang ketiga 60%. Dan yang keempat adalah 58%. Kita tulis ya, 150% itu sama dengan 1/2. Lalu yang terbesar kedua adalah 75%. Yang terbesar ketiga adalah 60%. Tapi yang kita tulis 3/5. Dan yang terakhir adalah 58% atau sama dengan 0,58. Maka urutannya dimulai dari yang terbesar adalah 1/2, 75%, 3/5, dan 0,58. Bagaimana adik-adik? Gampang kan pengerjaannya? Ingat ya, operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kamu sudah harus dapat mengerjakannya dengan lancar. Sehingga bagaimanapun bentuk soalnya, kamu mudah mengerjakannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita.